kembali dengan saya Ibu Junita Simorangkir dalam pembelajaran matematika kelas 7. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sifat-sifat himpunan antara lain. 1. Kardinalitas himpunan, dan yang kedua adalah himpunan bagian. Bagaimana kelanjutan videonya? Yuk kita simak. Materi kita hari ini adalah sifat-sifat himpunan. Yang pertama kardinalitas himpunan, yang kedua himpunan bagian, yang ketiga himpunan kuasa, dan keempat kesamaan himpunan. Baik, kita simak satu persatu. Yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan itu adalah banyaknya bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan yang dinamakan NA. Ingat ya. Jadi yang bisa nanti dikategorikan dia sebagai kardinalitas himpunan itu hanya yang himpunan berhingga, karena ada juga himpunan anggotanya tak berhingga yang ini ya. Misalnya kalau ditanya adalah B itu himpunan bilangan bulat positif. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi ini tidak bisa kita katakan kardinalitas himpunan ya. Baik, ini contoh, ini diagram pen yang ditanya berapa kardinalitas atau banyaknya bilangan yang menyatakan banyaknya himpunan semesta. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti NS adalah 9. NA berapa? Berapa anggota A? Hanya 2. Berarti NA 2. NB berapa? NB ini yang biru ini 1, 2, 3, 4, 5. NB adalah 5. Baik, sekarang kita bahas himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan himpunan. Jadi kita ambil contoh himpunan A, anggotanya A, B, C, D, E. Jadi NA itu banyaknya anggota A, itu kardinalitas ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya himpunan kuasa, ini rumusnya 2 pangkat N. N-nya tadi berapa? N banyaknya anggota A 5. Berarti 2 pangkat 5, 32 ya. Kita cari himpunan-himpunan bagian yang merupakan nanti himpunan kuasa dari segitiga Pascal. Ini namanya segitiga Pascal. Cara membangun segitiga Pascal, di puncaknya itu adalah angka 1. Lalu di sampingnya ini ada 1 dan 1. Jadi upayakan dia sudah membentuk segitiga. Jadi ini yang 1 ini untuk himpunan yang anggotanya 0. Ya, tidak ada anggotanya di dalam. Lalu yang kedua di bawahnya ini ada 1, 1. Ini dapat dari mana? Ya, ini untuk himpunan yang anggotanya 1 di dalam. Ya, masih 1 di dalam. Nanti kita sampai ke sini ya. Udah. Lalu ini 1, 2, 1 ya. Ini 1 pinggir kiri dan kanan harus 1. 2 ini dapat dari mana? 1 tambah 1. Maka ini 2. Ini adalah untuk barisan yang A, B. Berarti sudah 2 di dalam kan? Oke, kita lanjutkan. Yang 3 sampai nanti kita yang 5 di dalam anggotanya ya. Baru berhenti. Ya, itu contoh kita. Sekarang ini 1 di pinggir kiri. 3 dapat dari mana? 1 tambah 2 adalah 3. Lalu ini 2 tambah 1, 3. Ya, udah. Lalu 1 pinggir kiri dan kanan. Maka ini isi anggotanya adalah A, B, C. Nah, sekarang ini A, B, C, D. Yang 4 di dalam ya. Ini D ini ya. Yang 4 di dalam berarti 1, 4, 6, 4, 1. Dari mana dapat ini? 1 pinggir kiri dan kanan. 4 ini 1 tambah 3. 4. Lalu 6 ini 3 tambah 3. 6 ya. 4 ini 3 tambah 1, 4. Lalu pinggir kiri dan kanan adalah 1. Lalu sekarang yang terakhir kita sudah sampai ke himpunan yang A, B, C, D, E yang 5 di dalam ya anggotanya. Ini 1, 1 ya, tepi kiri dan kanan. Lalu 5 dapat dari 1 tambah 4. 10 dapat dari 4 tambah 6. 10 yang ini dapat 6 tambah 4. 5 ini dapat dari 4 tambah 1. Baik, kita masukkan ke tabel ini sebagai ringkasan ya. Ini tadi himpunan kosong ya. Banyaknya anggotanya 0. Siapakah yang menjadi himpunan bagian? Ternyata himpunan kosong
adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. Ya, himpunan kosong. Maka himpunan kuasa, banyaknya himpunan kuasanya 2 pangkat N, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ingat pembelajaran kita yang lebih yang terdahulu ya. Jadi ini masih sampai tahap di sini kita. Kita nanti mau pelajari sampai tahap ini ya, karena itu batasan soal kita. Yang berikut untuk untuk himpunan yang anggotanya hanya A di dalam. Berarti 1 ya banyaknya anggota. Lalu kita masukkan rumus ini. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1 karena N-nya 1 kan. 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang 2 itu yang mana? Kembali yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Lihat, ini hadir himpunan kosong. Lalu yang berikut himpunan yang anggotanya di dalam adalah A. Itu himpunan bagiannya. Ya. Yang berikut ya. Ini yang sudah 2 anggotanya di dalam A, B. Ya, berarti N-nya 2. Kita masukkan rumus, N-nya 2, 2 pangkat N, 2 pangkat 2 adalah 4. Yang 4 itu mana? Yang pertama himpunan kosong. Yang kedua yang anggotanya 1. Ini sebanyak 2. Ya. Lalu yang terakhir yang anggotanya 2 di dalam. 1, 2, 1. Lihat, kita sudah di posisi ini ya. Benar ya? Ini AB, barisannya adalah segitiga paskalnya 1, 2, 1. 1 yang 0 anggotanya di dalam, 2 yang 1 anggotanya di dalam, 1 yang 2 anggotanya di dalam. Baik, kita teruskan. Ini sudah sampai tahap ini kita A, B, C, berarti N-nya 3. Banyak anggota himpunan ini 3. Berarti rumusnya 2 pangkat N, 2 pangkat 3 adalah 8. Yang 8 itu yang mana saja yang merupakan himpunan bagian? Ini himpunan kosong, selalu hadir. Himpunan yang 1 anggotanya A, hanya B, hanya C ini. Lalu yang 2 di dalam anggotanya AB, AC, ya. AB itu sama dengan BA. Nanti kita bahas, itulah kesamaan himpunan. AB sama dengan BA ya. AC juga sama dengan CA dan seterusnya. Maka ini yang 2 anggotanya di dalam kita dapat AB, AC, BC. Lalu yang 3 anggotanya di dalam itu ABC. Dah, lihat. 1, 3, 3, 1. Sama ya. 1, 3, 3, 1. Nah sekarang yang 4 anggotanya di dalam, himpunan yang 4 anggotanya di dalam, himpunan kuasanya 2 pangkat N atau 2 pangkat 4, 16. Maka yang 16 itu mana? 1 yang kosong, yang 0 anggotanya. Lalu ada 4 yang 1 anggotanya, A, B, C, D. Lalu ada 6 ya yang 2 anggotanya di dalam, yaitu AB, AC, AD, BC, BD, CD. Selebihnya itu nanti tidak ada lagi karena sudah sama ya. Lalu ada 4 yang 3 anggotanya di dalam, yaitu ABC, ABD, ACD, BCD. Lalu ada 1 yang 4 anggotanya di dalam, yaitu ABCD. Jadi ini barisannya 1, 4, 6, 4, 1. Lihat 1, 4, 6, 4, 1. Yang terakhir anggota himpunannya ya, banyaknya anggota himpunannya 5, yaitu A, B, C, D, E ini. Berarti banyaknya himpunan kuasa 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Yang 32 itu yang mana-mana saja yang merupakan himpunan bagian? 1 yang 0 anggotanya. Ada 5 yang 1 anggotanya, yaitu A, B, C, D, E. Lalu ada 10 yang 2 anggotanya, AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. Ada 10. Jangan lewat. Kalau udah lewat berarti sudah sama. Ya. Lalu ada 10 juga yang 3 anggotanya di dalam, yaitu ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE,
CDE ya. Oke, CDE itu yang terakhir. Itu yang 10 ya. Lalu ada 5 yang 4 anggotanya di dalam, yaitu ABCD, ABCE, ABDE, ACDE, BCDE. Sorry, bukan 4, 5. Ada 5 yang 4 anggotanya di dalam himpunannya itu. Ada 5. Lalu ada 1 yang 5 anggotanya di dalam, yaitu ABCDE. Jadi kalau kita jumlahkan, karena soal kita adalah ini ABCD, 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1 itu adalah 32. Maka yang ditanya, yang mana sih menjadi anggota himpunan kuasa itu? Yang ini tadi semua. Nah, jadi kalau ditanya yang mana-mana saja anggotanya itu, inilah semua. Tapi kalau ditanya berapa banyaknya himpunan kuasa, tinggal kamu pakai rumus 2 pangkat N ya. Jadi contoh kalau nanti ini, kalau dia 5 berarti 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 32. Nanti kalau misalnya ada soal, kalau 6 anggotanya di dalam, berapa banyaknya himpunan kuasa, berarti tinggal 2 pangkat 6 ya. Silahkan dihitung ya. Oke. Jadi himpunan bagian adalah himpunan yang termuat dalam sebuah himpunan. Jadi himpunan kosong, himpunan bagian dari ABCDE. Himpunan A adalah himpunan bagian dari ABCDE. AB ya, himpunan AB juga adalah himpunan bagian dari ABCDE. ABCDE adalah himpunan bagian dari ABCDE juga ya. Ini tadi semuanya. Ini satu persatu ya, satu persatu tadi sampai habis ke sini. Ini tadi semua yang menjadi himpunan bagian kan? Dia himpunan bagian dari siapa? Dari ini. Kalau ini hanya himpunan bagian dari himpunan ini. Kenapa harus kita bahas tadi ini? Karena kita targetnya sampai ke yang anggotanya 5 di dalam. Jadi kita bangun dari yang kosong di dalam, yang 0 anggotanya, yang 1 anggotanya, 2 anggotanya. Jadi kalau ini misalnya, yang 2 inilah himpunan bagian dari himpunan A ini, yang 1 anggotanya ini. Ini, yang 4 inilah himpunan bagian dari himpunan ini. Kalau yang ini, inilah semua himpunan bagian dari himpunan ini. Kalau ini juga, ini sampai kemari, itulah himpunan bagian dari ini. Maka soal kita tadi kan ini. Maka ini satu persatu adalah himpunan bagian dari sini. Ya, itu yang dimaksud dengan himpunan bagian. Sementara himpunan kuasa, kumpulan dari himpunan bagian tadi, itulah disebut himpunan kuasa. Ya, kumpulannya. Maka kalau ditanya siapa anggota-anggotanya itu, ya harus kamu daftar satu persatu dia. Ya. Kalau 5 anggota himpunannya, daftar satu persatu ini. Tapi kalau ditanya berapa banyaknya ya himpunan kuasa, katanya langsung kamu masukkan rumusnya ini. Kalau banyaknya yang ditanya ya. Oke. Lalu kesamaan himpunan. Ini adalah himpunan 2 atau lebih yang anggotanya sama. Itu tadi yang Ibu katakan. ABC itu sama dengan ACB. Sama juga dengan BCA. Itu sekali aja kita hitung kalau mau mencari himpunan kuasa. Sama halnya ABCD itu sama dengan ACDB, sama dengan BCDA, dan seterusnya. Oke. Untuk tugas, setelah kamu nanti mempelajari video ini, kerjakanlah tugas ini. Diketahui M ya, himpunan X sedemikian di mana X lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 6. Jadi nomor 1, himpunan M itu daftarkan dulu anggota-anggotanya nanti. M sama dengan buka kurung kurawal, bla bla bla, koma bla bla bla, koma sekian. Nah, itu cara mendaftar. Sudah kita pelajari minggu yang lalu. Yang kedua nanti tentukan kardinalitasnya dari himpunan M tadi. Yang ketiga, ya, banyaknya anggota himpunan kuasa. Banyaknya berarti gunakan langsung rumus ya. Yang keempat, 2 contoh himpunan bagian yang jumlah anggota himpunannya 4 ya, hanya ini yang diminta. Lalu yang terakhir, tuliskan 2 contoh himpunan yang sama dari himpunan M ini yang jumlah anggotanya 5 ya, hanya yang diminta nanti yang kamu kasih. Kerjakan di buku latihan, lalu foto secara tegak. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat himpunan.
kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Ibu harap semua masih tetap semangat walaupun kita masih tetap belajar di rumah. Salam sehat.